Selamat sore, kita akan melanjutkan diskusi tentang ekonomi ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini mengenai pembayaran insentif, gitu ya. Nah, pada bab ini kita akan menganalisis lebih jauh mengenai kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja. Kontrak kerja antara kedua belah pihak itu mempengaruhi produktivitas angkatan kerja dan keuntungan perusahaan. Kontrak kerja merupakan hal penting karena perusahaan seringkali itu tidak mengetahui produktivitas pekerja yang sebenarnya dan pekerja ingin memperoleh upah yang tinggi dengan usaha yang minimal, kan seperti itu biasanya ya. Nah, pasar tenaga kerja itu menggunakan sistem kompensasi yang beragam, di mana dua yang sering digunakan adalah piece rate dan time rate. Perusahaan melihat pembayaran insentif sebagai paket kompensasi yang dirancang untuk memperoleh upaya maksimal dari pekerja dalam meningkatkan keuntungannya. Cara paling sederhana untuk menunjukkan hubungan ya antara kompensasi dan insentif kerja pekerja adalah membandingkan dua sistem pembayaran yang sering digunakan. Piece rate itu adalah sistem yang mengkompensasi pekerja berdasarkan perhitungan output yang dihasilkan pekerja, sementara satunya lagi time rate adalah sistem yang hanya tergantung pada jumlah jam kerja pekerja dan tidak mempertimbangkan jumlah output yang dihasilkan oleh pekerja. Nah, contoh pekerjaan berdasarkan sistem pembayaran yang berbeda tersebut, piece rate itu adalah pekerja garment, jumlah celana yang diproduksi, misalkan kemudian staf penjualan, indikatornya adalah volume penjualan, pemetik stroberi, indikatornya adalah jumlah kotak stroberi yang terisi. Sementara itu time rates, industri permen, industri bahan kimia, industri baja, PNS ya, pergi atau masuk jam 7 pulang jam 4 gitu kan, dia dasarnya adalah time rate. Serta contoh yang paling konkret adalah pegawai security. Nah, jika perusahaan itu menggunakan sistem piece rate, upah pekerja harus sama dengan nilai dari produk marginal. Walau perusahaan itu mengetahui jumlah output yang diproduksi, perusahaan tidak benar-benar tahu sebenarnya produktivitas pekerja itu berapa. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan yang kemudian menimbulkan adanya biaya pengawasan. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan yang sangat tinggi ini tidak akan mampu menggunakan sistem pembayaran piece rate karena hanya sedikit pekerja yang ingin menerima upah yang rendah. Perusahaan biasanya menggunakan sistem piece rate ketika output yang dihasilkan pekerja dapat diobservasi dengan mudah atau biaya pengawasannya adalah rendah. Nah, selain itu perusahaan akan menggunakan sistem time rate jika output yang dihasilkan pekerja sulit untuk diukur dan biaya pengawasannya adalah tinggi. Alokasi usaha pekerja di dalam piece rate. Pekerja itu menentukan jumlah output yang dihasilkan dengan tingkat yang memaksimalkan utilitas. Semakin banyak output yang diproduksi, akan semakin besar upah yang diterima dan semakin tinggi utilitasnya. Namun, bekerja keras memerlukan usaha yang besar dan dapat menimbulkan disutilitas di situ. Ya, ini sebagai gambaran modelnya, piece rate-nya itu sebesar R, sehingga mendapatkan marginal dari tambahan unit output sama dengan R. Nah, pekerja mengalami disutilitas dari produksi output ditunjukkan dengan kurva biaya usaha marginal yang berbentuk upward sloping. Tingkat usaha yang dipilih oleh pekerja ketika MR sama dengan MC atau sebesar key star unit, seperti itu. Jika pekerja semakin mudah melakukan pekerjaannya, mereka akan menghadapi kurva biaya marginal yang lebih rendah dan memproduksi lebih banyak output tentunya ya. Nah, dalam sistem time rate, utilitas dari pekerja sama dengan pendapatan yang diperolehnya, yaitu sebesar R dikalikan Q bar. Seluruh pekerja time rate akan memiliki utilitas yang sama terlepas dari kemampuan mereka gitu. Jadi di sini jika pekerja itu dibayar dengan sistem piece rate, utilitasnya kan tergantung pada kemampuannya. Karena pekerja yang lebih pandai akan lebih mudah untuk mengalokasikan usahanya, mereka akan mengalokasikan lebih banyak usaha ke pekerja piece rate dan memperoleh upah dan utilitas lebih tinggi. Nah, pekerja dengan kemampuan yang lebih dari X star akan memilih pekerjaan piece rate dan pekerja yang keterampilannya lebih rendah sebenarnya akan memilih pekerjaan time rate gitu.
Nah, apa kelemahan dari sistem piece rate? Ini sulit diimplementasikan ketika produksi perusahaan itu bergantung pada kerjasama tim, bukan individu. Pekerja bisa saja menukar kualitas untuk kuantitas agar memperoleh upah yang lebih tinggi. Upah pekerja sangat fluktuatif sepanjang waktu. Adanya range effect, di mana ketika pekerja itu memproduksi output lebih dari yang diekspektasikan perusahaan, perusahaan akan mengira bahwa pekerja tersebut tidak terlalu sulit untuk menurunkan tingkat upahnya. Nah, penghargaan lainnya, perusahaan juga dapat menghargai pekerja dengan memproduksi lebih banyak atau produktivitasnya tinggi dengan memberikan bonus gitu. Nah, bonus ini adalah bayaran yang diberikan kepada pekerja di luar dari upahnya dan biasanya berhubungan dengan performa dari pekerja. Bonus juga dapat bergantung gitu ya pada performa perusahaan di pasar yang disebut sebagai profit sharing. Profit sharing memungkinkan munculnya permasalahan free riding. Kenapa? Karena tergantung pada usaha dari seluruh tim, sementara dia sendiri mungkin tidak terlalu besar effortnya. Nah, ada lagi sistem insentif yang lain yaitu berupa turnamen. Beberapa perusahaan memberikan penghargaan ke pekerjanya dengan melakukan turnamen, yaitu dengan memeringkat pekerja berdasarkan produktivitasnya. Penghargaan akan diberikan berdasarkan peringkat, di mana pemenangnya akan memperoleh jumlah yang besar dan yang kalah memperoleh upah yang lebih kecil. Kompensasi yang diberikan hanya tergantung pada peringkatnya relatif dengan pekerja lain. Nah, perusahaan terkadang menggunakan sistem ini karena lebih mudah bagi mereka untuk membandingkan produktivitas karyawan secara relatif dengan karyawan lain dibandingkan mengukur produktivitas pekerja yang sebenarnya. Nah, turnamen ini akan menyebabkan pekerja berusaha keras supaya dia bisa memenangkan turnamen tersebut. Kalau kita modelkan, misalkan kurva biaya marginal itu menunjukkan disutilitas yang diperoleh pekerja karena mengalokasikan tambahan unit usaha untuk turnamen, kita akan bisa melihat perbedaan hadiah antar peringkat 1 dan 2 itu cukup besar. Ya, pendapatan marginal untuk tambahan unit usaha akan sangat tinggi dan pekerja akan mengalokasikan usaha besar untuk turnamen. Model tersebut menunjukkan bahwa faktor yang meningkatkan disutilitas akan meningkatkan biaya marginal dari usaha dan mengurangi tingkat usaha pekerja di dalam turnamen tersebut. Semakin besar perbedaan hadiah antar peringkat akan menyebabkan pekerja termotivasi untuk memberikan usaha terbaiknya. Nah, tapi ada kelemahannya di sini ya. Turnamen ini dapat menjadi pedang bermata dua karena tidak hanya meningkatkan usaha dari peserta, tapi juga mendorong kompetisi yang terlalu besar antar peserta yang berujung pada mungkin sabotase pekerjaan lawan, misalkan seperti itu ya. Nah, ada lagi insentif kerja dan kompensasi yang tertunda. Pekerja yang lalai itu dapat menyebabkan kerugian besar di banyak industri tentunya ya. Jadi di sini perusahaan ingin menyusun paket kompensasi yang dapat menahan pekerja dari berperilaku buruk tersebut. Nah, jika perusahaan dapat mengawasi pekerja dengan mudah, maka pekerja akan dibayar sebesar nilai konstan produk marginal sepanjang siklus hidupnya. Namun, yaitu sebesar VMP ini ya. Namun jika sulit mengawasi dan pekerja akan lalai, maka age earning profile yang berbentuk upward sloping ini dapat berguna untuk menahan pekerja dari lalai. Pekerja akan memperoleh bayaran lebih kecil dari nilai produk marginalnya selama beberapa tahun pertama dan sisanya akan dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini disebut sebagai kontrak kompensasi yang tertunda. Nah, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada topik ini. Terima kasih.